loyalty, integrity, networking, glory, house of healing. Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Terima Terima kasih. kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firmannya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6,
tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati, siapa yang tahu? Di sini, Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ, Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mamon. Anak muda ini lebih suka menaati Mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jemaat GBI Pondok Indah Rayon 1A. Puji nama Tuhan, kembali hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Mari nyatakan syukur kita buat Tuhan lewat pujian penyembahan kita saat ini. Biar setiap kita ada di rumah-rumah, rasakan kasih lawatan Tuhan. Dan kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan saat ini. Sebelum mulai kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, penghiburan yang Tuhan nyatakan atas setiap kami sampai hari ini. Rasa syukur kami naikkan hanya bagi Engkau Tuhan. Lewat pujian penyembahan kami. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu saat ini. Engkau Allah yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Dan setiap kami boleh merasakan lawatan jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya.
Amin. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Uralabaya sikaralabaya ralabaya ralabaya ralabaya. Mari sembah Tuhan, mari sembah Yesus saat ini. Uralabaya sikaralabaya ralabaya 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 ralabu. Shikaralabaya ralabaya ralabaya sikaralabaya ralabaya ralabu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Uralabaya ralabaya sikaralabaya ralabu. Kau baik, Kau sungguh baik, teramat baik bagi hidup kami Tuhan. Syiralabaya ralabaya ralabaya sikaralabaya. Syukur hanya bagi Engkau Yesus, syukur hanya bagi Engkau Yesus. Syiralabaya ralabaya 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 ralabaya. Uralabaya sikaralabaya ralabaya 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 ralabu. Uralabaya sikaralabaya ralabaya. Urabaya sikaralabaya. Shikaralabaya. Sharalabaya. Uralabaya sikaralabaya. Shikaralabaya.
syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Yesus. Kami masih mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Amin. Sorakan haleluya. Kasih-Mu besar atas kami Tuhan. Bawa hidup kami untuk terus memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan,
hidup kami Tuhan. Kami mau terus memuji-muji Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mendengar kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang memberikan kekuatan dan penghiburan atas kami. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini Yesus.
kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk sharing firman Tuhan pada ibadah online hari ini. Sebelum saya sharingkan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat Hari Kartini. Untuk para perempuan Indonesia, tetap maju dan bergerak memenangkan jiwa bagi kemuliaan Tuhan di negeri ini. Saudara, hari ini saya mau sharingkan firman Tuhan dengan tema "Kamu adalah sahabatku." Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa hari ini kami boleh beribadah, mendengarkan firman Tuhan, memuji dan menyembah-Mu. Dan biarlah Engkau melawat kami Tuhan. Dan Roh Kudus biarlah berbicara kepada setiap jemaat yang mendengarkan ibadah online dimanapun berada. Ada di rumah sakit, di dalam perjalanan, pengurapan Allah mengalir. Sehingga setiap pemberitaan firman Tuhan ini boleh menguatkan, menghibur, dan menyembuhkan, memberikan kekuatan bagi jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah ini. Biarlah pengurapan Allah mengalir baik kepada hamba-Mu maupun semua jemaat Tuhan yang ada di dalam ibadah online hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan pemberitaan firman ini dari awal sampai akhirnya nanti. Haleluya, sama-sama katakan amin. Berbicara tentang sahabat, semua pasti punya sahabat. Ada sahabat SD, sahabat waktu SMP, SMA, saat ini, tetangga. Apa sih sahabat? Sahabat itu pasti lebih dari teman. Kalau saya membuat kelompok-kelompok gitu ya, ada kenalan, ada teman, ada sahabat dekat. Berdasarkan apa pengelompokan ini? Berdasarkan kedekatan hubungan kita. Kalau kenalan pasti hanya bertemu, kemudian saling menyapa, 1-2 telepon sekali-sekali gitu ya. Kalau teman mungkin pernah jalan bareng, mungkin makan bareng. Tapi kalau sahabat pasti lebih dalam dari itu. Dan sahabat itu pasti punya arti khusus gitu ya di hati kita gitu. Saya waktu SD itu punya teman sahabat saya. Dia tetangga, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, dan tetap berteman. Saya punya itu. Tragisnya, 10 tahun yang lampau, dia berpulang ke rumah Tuhan. Itu rasanya seperti kehilangan saudara kandung. Karena begitu dekatnya. Bayangkan, tetangga saya, SD-nya sama, SMP-nya sama, SMA-nya sama, kuliahnya sama. Maka ketika dia berpulang, saya seperti kehilangan lebih dari seorang saudara kandung. Itu sahabat. Nah, hari ini kita mau melihat bagaimana Allah itu memandang kita. Mari kita buka Yohanes 15 ayat 4. Begini bunyinya. Kamu adalah sahabatku. Hari ini Yesus menyapa saudara, kamu adalah sahabatku. Wow. Kita ini sahabatnya Tuhan, teman dekatnya Tuhan, karibnya Tuhan. Adakah di antara jemaat di sini yang misalnya punya sahabat gitu ya, artis gitu ya, pasti bangga banget loh. Wah, aku tuh kenal loh, baru kenal aja bangga, apalagi sahabat. Atau kita punya sahabat gubernur, atau jangan-jangan di antara jemaat ada yang sahabatan sama Pak Jokowi. Wah, pasti bangganya luar biasa. Saya yang di Solo, rumah saya
2 kilometer dari rumah Pak Jokowi aja bangga banget setiap teman saya ke Solo. Hei, tahu nggak? Itu rumah Pak Jokowi, deket kan sama rumahku? Bangganya setengah mati, saya ajak foto tuh di jalan masuknya, baru jalan masuknya itu saja udah bangganya setengah mati. Apalagi sekarang Tuhan Allah yang Maha Tinggi itu menyapa saudara dan mengatakan justru Dia sendiri, Allah sendiri yang memperkenalkan kamu adalah sahabatku. Apa istimewanya ini menjadi sahabat? Kalau kita punya sahabat, ingat-ingat semuanya mengingat-ingat sahabat. Pasti sahabat itu selalu ada saat kita butuh. Butuh curhat, butuh bantuan, dan kita juga selalu ada untuk dia. Siap membantu, itu sahabat. Saya mau ceritakan sahabat saya, namanya Ibu Ade Reihana. Sahabat saya ini Muslim, tapi dia bersahabat sama saya itu 30 tahun lebih. Karena sebelum saya menikah, saya sudah bersahabat sama sahabat saya ini. Di antara kami ada semacam peribahasa gitu ya. Berbuat baik berpada-pada, berbuat jahat jangan. Jadi saling berbuat baik, saling beradu baik. Itu persahabatan kami dengan Bu Ade. Contohnya, saya kan guru sekolah minggu. Suka cerita dengan menggunakan berbagai kostum. Nah, sahabat saya ini penjahit. Pinter jahit lah maksudnya. Suatu ketika misalnya saya mau jadi kepik gitu. Saya bilang, Bu Ade, aku mau cerita nih di sekolah minggu. Buatkan dong baju kepik. Dia lihat di internet baju kepik itu kayak ada. 2 hari baju kepik itu jadi. Luar biasa ya. Itulah sahabat, selalu ada. Terus saya bilang, Bu Ade, saya mau pengen jadi Marsha nih. Buatkan dong bajunya Marsha. Jadi baju Marsha. Luar biasa. Sahabat selalu ada, siap menolong. Tetapi Ibu Ade Reihana ini adalah manusia yang punya keterbatasan. Sehingga suatu ketika saya juga pernah, Bu Ade, saya pengen ini loh, jadi ayam. Waktu Bu Tuti, maaf, tidak bisa karena tanganku terkilir. Jadi suatu kali dia pernah tangannya terkilir sehingga untuk gunting kain aja tidak bisa. Ibu Ade Reihana itu punya keterbatasan karena dia manusia. Tapi hari ini yang menyapa saudara dengan perkataan kamu adalah sahabatku adalah Allah yang Maha Tinggi yang tidak punya keterbatasan. Sehingga Allah kita ini selalu ada. Selalu ada. Tapi kenapa kok kayaknya saya nggak pernah didengar? Karena kita yang tidak peka. Nanti kita akan belajar bahwa sebuah persahabatan itu ada sebuah prosesnya. Saya selalu merasa yakin bahwa Bu Ade selalu ada. Allah pun selalu ada. Dan Allah yang Maha Tinggi ini adalah Allah yang tidak terbatas. Yang selalu pasti ada. Berbahagialah. Dan betapa itu sebuah anugerah bahwa pagi ini Allah menyapa kita dengan perkataan, kamu adalah sahabatku. Saudara, siapa yang mau bisa menjadi sahabatnya Allah? Siapa saja sebenarnya sahabatnya Allah? Kita buka Mazmur 25 ayat 14a. Saya bacakan buat saudara. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Apakah saudara takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan bukan berarti kita kayak takut sama hantu, bukan. Takut akan Tuhan adalah orang yang menghargai kehadirannya. Oh, waktu saya mengerjakan soal, saya tahu Allah ada di sini. Allah menolong saya. Allah memahami keterbatasan saya. Dan kalau mau nyontek, oh Allah melihat. Saya tidak akan menyontek. Karena Allah, saya ingin menyenangkan hati Allah. Karena Allah ada di sini.
Dan saya pasti akan bisa karena saya sudah belajar. Itu namanya takut akan Tuhan, menghargai, menganggap bahwa Allah itu ada. Saya mau kasih contoh, saya juga punya sahabat waktu SMP. Sahabat saya SMP ini beberapa tahun yang lalu menikahkan anaknya. Anaknya ini beberapa kali main ke Bogor, dia orang Solo, main ke Bogor. Sehingga saya merasa saya adalah sahabat mereka. Karena cukup dekat, sering curhat, men-sharingkan kehidupannya, kesulitannya, kebahagiaannya. Tetapi saya mengetahui pernikahan anak sahabat saya ini dari Facebook. Ketika saya buka Facebook, saya lihat, loh, hari ini dia menikahkan anaknya. Dia foto bersama teman-teman SMP, bahkan yang tidak dekat. Tapi saya tidak ada di foto itu. Saya kecewa sekali. Saya terluka sekali. Saya merasa tidak dianggap sebagai sahabat. Karena saya nggak tahu ya kalau budaya lain, kalau di Solo itu dijadikan panitia pernikahan itu berarti dekat. Dikabari berarti kenal. Diundang ya berarti kenal. Tapi kalau dijadikan panitia itu berarti sahabat dekatnya. Tapi saya jadi panitia tidak, diundang tidak, dikabari tidak. Berarti saya bukan orang yang tidak dikenal, bukan orang yang dikenal. Saya sangat terluka, saya kecewa sekali. Tetapi mengapa hal itu diizinkan Tuhan terjadi? Ketika saya berdoa, saya nangis, Tuhan kebangetan loh teman saya itu. Mosok saya dikabari aja tidak, diundang apalagi, difoto apalagi, datang aja enggak karena enggak diundang. Dalam saya merasa ditolak, saya merasa tidak dihargai, merasa tidak dianggap, Tuhan mengatakan, bukankah kamu juga seperti itu? Kamu tidak menganggap saya ada? Enggak Tuhan, saya percaya Tuhan ada. Kamu percaya saya ada, tapi kamu tidak percaya kalau saya sanggup menolong kamu. Perasaan apakah Tuhan sanggup enggak ya? Itu Tuhan merasa nggak dihargai loh. Karena kita nggak percaya, kalau kita tahu dia Allah yang maha tinggi dan dia sahabat saya, pasti dia mau dan sanggup menolong saya. Kamu nggak menghargai saya. Bahkan kamu kadang-kadang punya persoalan gede-gede ke sana, telepon sini, telepon Bu Adek, telepon siapa. Tapi kamu lupa telepon aku. Oh iya ya, bener juga loh. Kadang-kadang kalau kita punya persoalan, yang pertama kita telepon bukan Tuhan. Anak kita sakit, yang kita telepon bukan Tuhan. Saya pernah mengalami itu, anak saya sakit. Saya udah bingung mana, ke dokternya gak datang-datang, ini anak saya gimana. Sampai suami saya bilang gini, dari tadi kok kita kebingungan, tapi kita belum berdoa. Oh iya ya, belum berdoa. Itu artinya kita tidak menganggap ada. Kalau kita terluka tidak dianggap, apakah Tuhan juga merasa gak dianggap loh? Apakah itu sahabat? Tuhan menganggap kita sahabat, tapi kita tidak menganggap Tuhan sahabat kita. Pagi ini Tuhan katakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah menghargai kehadirannya, menghargai hadiratnya, menghargai kuasanya. Menghargai hadiratnya itu adalah memang sekarang ibadah di rumah. Tapi ini ibadah, bukan menonton film. Beribadah itu terlibat, aktif. Menyanyi, angkat tangan sungguh-sungguh. Karena Tuhan ada di ruang tamu saudara. Tuhan ada di kamar tidur saudara. Tuhan ada di mobil saudara. Hadiratnya itu ada. Sehingga kita beribadah online sama dengan saat kita beribadah di gereja. Dan rasakan kehadirannya. Dan hadiratnya itu memulihkan saudara, menyembuhkan saudara, melepaskan saudara. Ketika kita menghargai, takut akan Tuhan. Itulah karibnya Tuhan. Bagaimana sebuah persahabatan dengan Allah itu dibangun? Dan siapa saja yang bisa membangun persahabatan dengan Allah? Kita baca Amsal 3 ayat 32b.
Dengan orang jujur, ia bergaul erat. Tadi dengan orang takut akan Tuhan, Tuhan bergaul erat. Yang berikut yang kedua adalah dengan orang jujur, ia bergaul erat. Sahabat, kalau sudah sahabat itu pasti deket banget. Terbuka. Saya sama Bu Ade itu terbuka. Saya mengatakan apa adanya. Misalnya saya, Bu Tuti cari keladi yuk di Gunung Salak. Capek Bu Ade. Karena sudah deket dan gak mungkin Bu Ade tersinggung. Oh malah pasti gini, oh capek ya, kenapa kemarin? Udah aku bawain makanan ya, yuk kita istirahat aja. Duduk-duduk lah sambil ngerajut-ngerajut. Gak mungkin seorang sahabat bilang, capek, marah. Enggak, sahabat, jujur. Persahabatan itu dibangun atas kejujuran. Contoh lagi misalnya, saya karena dia penjahit, saya suka nih ya menjahitkan baju. Bu Ade, saya pengen norok, saya begini gitu ya. Nanti kadang-kadang jadinya beda. Lah, kok beda Nyai? Saya bilang gitu kan, kok beda nih Bu Ade? Iya, karena model yang kemarin Bu Tuti itu maaf nih, Ibu Tuti gak pantas pakai kayak gitu, jadi gemuk loh nanti. Oh ya jangan, kok jadi kelihatan gemuk, jangan ya. Perempuan mah kalau bisa kelihatan lebih cantik, lebih kurus, lebih bagaimana gitu ya. Nah itu sahabat jujur. Dan dia tahu yang terbaik untuk sahabatnya. Allah pun begitu. Dia juga jujur, kita juga jujur kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Jujur itu hubungannya dekat sekali. Kita bisa bilang begini loh sama Tuhan. Tuhan capek loh. Tuhan lelah. Tuhan ini masalah gak selesai-selesai. Saya juga lelah loh Tuhan. Saya tahu Tuhan tolong tapi saya capek. Daud juga pernah mengatakan begitu. Saya lelah Tuhan. Tuhan kemana engkau pergi? Tuhan di manakah engkau? Bukan karena dia tidak percaya. Karena dia kok merasa Tuhan berpaling daripadanya. Jangan berpaling daripadaku Tuhan. Di dalam Mazmur itu ada keluhan-keluhan Daud yang jujur. Tapi dia juga mengucap syukur dengan jujur. Dia menari, dia meloncat, dia bernyanyi dengan penuh sukacita. Dia jujur di hadapan Tuhan. Maka Tuhan mengatakan orang yang berkenan kepadanya itu Daud. Orang yang jujur di hadapan Tuhan. Mengakui kelemahannya. Tuhan, saya gak sanggup Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong saya. Ketika kita jujur di hadapan Tuhan, Tuhan turun tangan menolong kita. Yang saya katakan tadi, Tuhan juga jujur. Kalau enggak ya enggak. Kita saja yang suka ngeyel. Ketika kita punya anak kecil pegang pisau. Bahaya kan? Maka Tuhan, kita akan ambil pisau itu. Apa yang dilakukan anak kecil? Ketika dia pegang pisau, kemudian pisaunya diambil. Pasti menangis. Karena dia belum tahu bahwa pisau ini berbahaya. Sama mungkin kita memegang sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah yang akan membahayakan kita. Membahayakan kerohanian kita. Kemudian kita diambil sama Tuhan. Kemudian kita mengerang-ngerang, meraung-raung. Padahal itu yang terbaik. Mungkin ada yang punya pacar tidak seiman. Putus nih. Itu diambil sama Tuhan, itu meraung-raung. Padahal itu yang terbaik. Kadang-kadang kita memegang erat apa yang tidak penting. Sementara Tuhan sedang menyediakan hal yang luar biasa. Maka ketika itu diambil dari Tuhan, menyerahlah karena Tuhan tahu yang terbaik. Seperti sahabat saya, Ibu Adik tahu yang terbaik. Allah saya lebih tahu yang terbaik karena Dia Allah yang Maha Tahu. Yang terakhir, bagaimana kita menjalin persahabatan itu dengan Tuhan. Saya dengan teman saya Bu Adik tadi 30 tahun loh. Lebih malah. Jadi saya waktu itu dipertemukan di sekolah yang namanya SMA Regina Pacis sebagai guru, sahabat guru. Ya pertama kenalan. Hobinya sama. Saya merajut, dia menyulam, dia menjahit, saya bikin craft sama, jadi ngulik. Lama-lama temenan, jalan bareng, makan bareng, pergi cari bunga bersama-sama. Saling memberikan perhatian. Kalau sakit saya
ditengok, saya repot, anak saya ditolong, diasuh dia, ganti anaknya yang dia repot, saya asuh anaknya. Semakin lama hubungan itu meningkat. Dari kenalan, teman, sahabat dekat sekali. Sama dengan Allah. Kita mau buka Yakobus 4 ayat 8a. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kita harus mendekat kepada Allah dengan cara apa? Kita menyapanya saat setiap hari. Ada yang bilang, apalagi anak remaja, udah Kak Tuti, saya nyapa Tuhan berapa kali ya? 5. Bangun tidur saya bilang, selamat pagi Tuhan, haleluya, amin. Makan pagi saya doa loh Kak Tuti, Tuhan Yesus saya mau makan, terima kasih Tuhan, amin. Makan siang, Tuhan Yesus mau makan siang, haleluya, amin. Makan malam, Tuhan makan malam, makasih ya, amin. Mau tidur, Tuhan mau tidur, amin. Bukan itu. Mendekat itu bercakap-cakap. Loh kan saya nggak dengar suara Tuhan. Bagaimana saya tahu itu suara Tuhan? Tuhan itu berfirman dan firman-Nya sudah ditulis. Perkataan Tuhan itu ditulis di dalam Alkitab. Jadi kalau kita mau mendengar suara Tuhan, bacalah Alkitab. Maka tiap pagi kita duduk di hadirat Tuhan. Kita memuji, menyembah Tuhan. Gak cukup sehari sekali kali ya. Orang Israel itu 3 kali beribadah ke Tuhan. Kalau kita dikatakan berdoalah senantiasa. Kita menyapa Tuhan pagi hari, bercakap-cakap, mengucap syukur, membaca firman Tuhan, merenungkan. Saya percaya Roh Kudus yang di dalam hati kita akan menuntun kita memahami isinya dan memberikan pesan-pesan yang kuat. Dan itu akan menuntun kita hari itu. Siang-siang kita gabut gitu ya, daripada gabut, baca Alkitab. Kenapa? Karena sekarang Alkitab itu ada di handphone. Kita bisa di mana aja, di kereta, di mana. Daripada kita mendengar berita yang drakor. Saya juga baru tahu drakor itu drama Korea. Dulu saya bilang, Bu, Kak Tuti aku mau nonton drakor. Pikir Dracula, drakor itu drama Korea. Dari kedua kita memasukkan hal-hal yang membuat sedih, meracuni pikir, ya boleh menonton drama Korea. Tetapi kalau pas gabut, ya nonton drama Korea masih panjang lagi, baca firman Tuhan di tengah hari menjelang malam. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Allah mendekat kepadamu. Yang kedua, ada nggak rasa rindu? Kangen nih, saya rindu berdoa sama Tuhan, saya rindu bercakap-cakap, saya rindu mendengar firman Tuhan. Karena ciri-ciri sahabat itu rindu. Yang ketiga, menyenangkan hatinya. Seorang sahabat ingin selalu menyenangkan hatinya. Saya, Bu Adik, ulang tahun tanggal 30 Agustus, saya sudah mereka-reka nanti apa ya hadiah ulang tahunnya. Mereka-reka untuk menyenangkan hatinya. Saya ke Solo, ke Pasar Klewerian, saya ingat, Bu Adik dibelikan apa? Itu hati kita rindu. Apa yang saya mau bikin buat Tuhan ya? Apa ya yang saya bisa lakukan buat Tuhan ya? Oh iya, saya melayani sekolah minggu. Saya mau ini, saya mau bikin ini. Saya mau berdoa untuk NTT. Apapun itu yang kita diberikan talenta, tapi tujuan kita saya mau menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan sahabat saya ingin menyenangkan hatinya. Supaya hati Tuhan senang, supaya saya berkenan di hadapannya. Itu menjalin persahabatan Tuhan. Yang pertama rindu. Yang ketiga menjaga hubungan dengan saling menyapa. Yang ketiga memperhatikan dan berusaha menyenangkan. Saudara, hari ini saya mau tutup renungan ini dengan mengingatkan kepada saudara bahwa hari ini Tuhan menyapa, kamu adalah sahabatku. Siapakah sahabat Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan dan jujur. Dan mendekatlah kepada Tuhan, maka Ia akan mendekat kepadamu. Kalau kita menjadi sahabatnya Tuhan, maka kita juga akan selalu di hati Tuhan, ada di pikiran Tuhan, dan ada di rencana Tuhan. Ku di tanganmu,
Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sahabat Tuhan itu ada di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan yang maha tinggi, dijaga keselamatannya, dijaga kehidupannya. Kita di hatinya, di pikirannya, dan di rencananya. Ada tertulis rencana-rencana apa yang ada padamu mengenai kamu, ada rencana damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk mendatangkan masa depan yang penuh harapan. Rancangan-rancangan Tuhan ada rancangan damai sejahtera karena kita selalu ada di pikirannya. Saya undang seluruh jemaat Tuhan bangkit berdiri. Angkat tangan saudara dan sama-sama katakan, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mengucap syukur bahwa Engkau adalah sahabat kami Tuhan. Dan hidup kami ada di tangan-Mu, ada di hati-Mu, ada di pikiran-Mu, ada di rencana-Mu. Dan rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Sungguh kami mengucap syukur suatu anugerah kalau kami menjadi sahabat-Mu ya Allah yang maha tinggi, yang tidak terbatas. Apa yang membuat kami khawatir kalau kami adalah sahabat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, biarlah jemaat Tuhan di tempat ini mengerti bahwa kami adalah sahabat Allah yang maha tinggi dan hidup kami ada di dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sahabat yang selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan saat ini jemaat Tuhan yang sakit boleh disembuhkan, yang beban berat boleh dilepaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih telah menjadi sahabat kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini kami telah menyaksikan ibadah online GBI Pondok Indah Tuhan dalam keadaan sehat semuanya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, dimanapun kami berada Tuhan, semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan sungguh luar biasa Tuhan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Firman-Mu Tuhan begitu menguatkan buat setiap kami Tuhan, menjadi pengharapan buat setiap kami Tuhan, agar kami boleh terus bersandar hanya kepada-Mu Tuhan. Pakai Tuhan Yesus hamba-Mu Ibu Tuti Gunawan Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu Bapa. Pakai Tuhan Yesus Ibu Tuti dimanapun beliau berada Tuhan, untuk memenangkan banyak jiwa Tuhan dalam pelayanannya Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus.
Biar firman yang ditaburkan Tuhan boleh penuh kuasa Tuhan, dapat memenangkan banyak jiwa Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Siang hari ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Gembala GBI Pondok Indah, merangkap juga Tuhan sebagai Gembala Karayong 1A Tuhan. Bapak Pendeta James Selo Pranoto beserta dengan keluarga besarnya Tuhan. Bapak, Engkau pakai Tuhan Pak James dimanapun beliau berada Tuhan. Berikan kuasa lebih lagi Tuhan Yesus. Tongkat pengembalaan-Mu Tuhan Yesus tercurah buat Pak James Tuhan. Hikmat Allah Tuhan Yesus, buah-buah roh-Mu Tuhan Yesus tercurah buat Pak James Bapa. Berkati Tuhan Yesus dalam pekerjaannya, pelayanannya Tuhan, dalam keluarganya Tuhan. Engkau Allah yang menyertai Tuhan, Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan sedetik pun Tuhan Yesus. Berikan kesehatan ilahi Tuhan Yesus, agar beliau boleh sehat terus Tuhan Yesus, beserta dengan istri dan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Siang hari ini juga Tuhan kami mau bawa Tuhan untuk gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo dan keempat wakil gembala Tuhan Yesus. Biar Engkau Allah yang mengikat terus dengan tali kasih-Mu Tuhan, unity-Mu Tuhan terjadi Tuhan Yesus buat mereka Tuhan Yesus. Engkau pakai Tuhan beliau Tuhan Yesus dimanapun beliau berada Tuhan Yesus untuk memenangkan banyak jiwa Tuhan. Kuasa-Mu bekerja Tuhan, hikmat Allah Tuhan tercurah terus Tuhan. Setiap hari baru Tuhan, Roh Kudus-Mu memenuhi Tuhan Yesus beliau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami tak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, terkhususnya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia yang kami cintai Tuhan Yesus. Kami mau bawa Tuhan Presiden kami Tuhan, Bapak Joko Widodo Tuhan, dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Biar Engkau yang mengikat kedua beliau ini Tuhan, hikmat Allah Tuhan, roh takut akan Engkau Tuhan dalam melaksanakan setiap program-program yang ada Tuhan di Indonesia Bapa. Engkau Allah Tuhan yang memberikan pewahyuan Tuhan buat mereka Tuhan Yesus. Engkau Allah yang memberkati setiap pekerjaan mereka Tuhan, dari mulai jajaran pemerintah pusat sampai ke daerah Tuhan Yesus. Engkau memberikan unity-Mu Tuhan Yesus dan jauhkan daripada kejahatan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia boleh dimenangkan Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus. Tak lupa juga Tuhan kami mau bawa Tuhan perekonomian yang ada di Indonesia Tuhan. Bapak Engkau yang memulihkan Tuhan Yesus perekonomian yang ada di Indonesia Tuhan. Engkau bangkitkan kembali Tuhan perekonomian kami Tuhan. Agar kami boleh bersatu Tuhan Yesus dalam perekonomian Bapak. Agar perekonomian kami boleh kuat Tuhan Yesus. Kami boleh lancar Tuhan dalam berbisnis Tuhan. Kami boleh lancar dalam berwira swasta Tuhan. Berkati setiap bidang-bidang perekonomian Tuhan. Menteri perekonomian Engkau berkati Tuhan. Hikmat Allah Tuhan, roh takut akan Engkau Tuhan Yesus tercurah buat mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Tak lupa juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk penyakit COVID-19 ini Tuhan. Biar Engkau Allah Roh Kudus Tuhan yang menyembuhkan buat mereka yang sedang sakit Tuhan Yesus. Engkau Allah Roh Kudus yang menjamah setiap mereka Tuhan. Pemulihan boleh terjadi buat mereka Tuhan. Dimanapun Tuhan setiap pasien-pasien Tuhan yang terkapar penyakit Tuhan, baik itu COVID-19 ataupun penyakit lainnya Tuhan, Engkau Allah yang mendatangi setiap mereka Tuhan. Engkau yang berbicara, bahkan Engkau yang menyembuhkan, menjamah mereka Tuhan. Pakai setiap dokter-dokter yang ada Tuhan Yesus. Hikmat Allah Tuhan tercurah buat setiap mereka Tuhan, agar nama-Mu dipermuliakan buat mereka Tuhan. Mereka boleh sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus. Untuk vaksin juga yang sedang berjalan Tuhan, biar Engkau yang memperlancar semuanya Tuhan. Buat keadaan semuanya baik-baik saja Tuhan Yesus. Engkau Allah Tuhan yang bekerja melalui vaksin Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah Roh Kudus Tuhan. Darah-Mu Tuhan Yesus yang mengalir setiap vaksin Tuhan Yesus. Yang menerima vaksin boleh sehat adanya Tuhan. Semua untuk puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Siang hari ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu Tuhan. Umat-Mu Tuhan Yesus yang mengasihi Engkau dimanapun mereka berada Tuhan. Baik yang telah menyaksikan video ibadah pada siang hari ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap jemaat-jemaat Tuhan Yesus dimanapun mereka berada Tuhan. Setiap keluarga-keluarga Tuhan Engkau berkati mereka Tuhan. Anak-anak mereka Tuhan Engkau berkati di dalam nama Yesus Kristus. Berkati pekerjaan Tuhan setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Berkati kesehatan Tuhan Yesus setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Berkati perekonomian setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Yang putus asa Tuhan Engkau bangkitkan kembali Tuhan. Engkau memberikan pengharapan yang terbaik Tuhan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Bahkan yang sakit Tuhan terkapar di rumah sakit maupun yang di rumah Tuhan. Engkau Allah yang mendatangi mereka menjamah Tuhan. Engkau memperlihatkan diri-Mu Tuhan. Engkau berada di tengah-tengah mereka Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengasihi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk bertemu dengan mereka Tuhan Yesus. Engkau pun rindu Tuhan untuk menjamah setiap mereka Bapa. Menyucikan setiap mereka, menguduskan setiap mereka Tuhan. Bahkan memberkati dengan berlimpah Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu baik Tuhan. Anugerah-Mu luar biasa Bapa bagi setiap jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tak lupa kami berdoa juga Tuhan untuk pengerja Tuhan. Pengerja setiap GBI Pondok Indah Tuhan. Bapa Engkau Allah Tuhan yang mempersatukan Tuhan setiap kami Bapa. Roh unity-Mu Tuhan ada setiap kami Tuhan di dalam Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar Engkau Allah juga Tuhan Yesus yang memberkati setiap pengerja-pengerja-Mu Tuhan dimanapun kami berada Bapa. Kami semakin dekat, kami semakin lekat kepada-Mu Tuhan. Kami semakin tahu tujuan-Mu Tuhan untuk menggenapi setiap firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kita ada di akhir daripada ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari dengan segenap hati dari hati kita yang paling dalam. Haleluya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu hingga di hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan kita yang kudus. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai setiap kekasih-kekasih Tuhan di tempat ini, sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.